Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempah, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempah, kemarin itu pada saat saya pernah main ke pengadilan agama, itu ternyata orang yang menikah baru 1 tahun, baru 2 tahun, tiba-tiba mengurus proses perceraian. Setelah saya dekati, mereka itu rata-rata sebab musababnya tidak adanya komunikasi. Jadi suami istri sama-sama bekerja, kemudian problemnya mereka jarang ketemu, mereka jarang bercandaria, mereka jarang bercengkerama begitu, sehingga masing-masing ada saling curiga, saling suudzon, saling berburuk sangka, tidak ada titik temu. Dan karena mereka merasa bahwa perempuannya itu mandiri, akhirnya berani mengajukan gugatan cerai. Rata-rata usianya juga masih muda, baru 25 tahun, 24 tahun, mereka berani memilih menjadi seorang janda daripada mempertahankan rumah tangganya. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang mengatakan, aku mending telat nikah daripada cepat pegatan, kan gitu. Nah, sahabat putri Cempah dimanapun berada, sebetulnya kalau soal proses bercerai itu memang ada yang mengatakan itu bagian dari qadha qadarnya Allah. Oke, sepakat tentang itu. Ada yang sampai setiap hari bertengkar pun tidak bercerai juga ada. Cuman untuk mengantisipasi semua persoalan rumah tangga, ada garis-garis aturan yang memang harus ditaati oleh pasangan suami istri. Jadi semuanya sebetulnya bisa ditaati, dipatuhi manakala suami atau istri itu paham tentang kriteria bagaimana sih suami yang sholih itu, bagaimana sih istri yang sholihah itu. Nah, kalau di dalam agama, khususnya agama yang kami anut, agama Islam, suami sholih itu ya suami yang paham tentang hukum agama, orangnya yang taat ibadah. Kemudian suami yang sholih adalah suami yang mencukupi kebutuhan atau menafkahi keluarganya. Jadi namanya keluarga itu tidak hanya istrinya saja, tidak hanya anaknya saja, tapi seluruh keluarga itu dinafkahi, yang menjadi tanggung jawabnya. Suami sholih adalah suami yang mampu untuk mendidik, mengarahkan, dan mendampingi anak-anaknya atau keluarganya. Jadi ketika ada seorang suami yang dia sregep ibadahnya rajin, tapi bojone nggak sholat dibiarin, anaknya nggak sholat dibiarin, apakah itu juga masuk seorang suami yang sholih? Nah, kriteria ideal seorang suami sholih itu menjadikan perempuan sebagai istri yang kebetulan suaminya rajin ibadah, suaminya juga sudah menafkahi lahir batin, tanggung jawabnya luar biasa, dan suaminya juga mendampingi anak-anaknya untuk sekolahnya sampai berhasil, mondoknya sampai berhasil. Tapi ternyata seorang istri bilang, tapi aku kok ora iso bahagia ya, aku kok gregetan gitu dengan bojoku misalnya. Nah, ini kembali kepada kesolihan seorang istri juga. Jadi suami yang sholih tentu menuntut seorang istri yang sholihah juga. Ketika seorang istri yang sholihah, apa kriterianya? Apakah seorang istri yang sholihah itu ya harus yang pinter cari duit, harus yang pinter ngaji, harus yang pinter masak? Sebetulnya enggak. Istri yang sholihah itu adalah istri yang nurut, manut, taat dengan suami. Udah itu aja sebetulnya. Sampai Allah memberikan sebuah keistimewaan bagi seorang perempuan apabila kamu sudah sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada suamimu, sudahlah masuk surga lewat jalan mana yang kamu sukai. Itu enaknya perempuan. Jadi
Istri yang solihah itu tidak usah kriteria muluk-muluk layaknya seorang suami yang solih. Istri solihah itu kriterianya mudah saja, asal taat, manut dengan suaminya, ya sudah, dia menjadi seorang istri yang solihah. Tapi perempuan sebagai seorang istri tidak hanya butuh hal-hal kamuflase seperti itu. Bagaimana seorang perempuan bisa nurut, bisa manut, bisa taat dengan suami, tetapi suaminya merasa bahwa dirinya sudah menjadi seorang yang solih. Aku itu di bojo aku kebenaran loh, aku sregep ngibadah, duitku akeh, terus pinter, aku iso dakwah kemana-mana. Kamu mestinya harus bersyukur punya suami kayak aku misalnya. Tapi yang perempuan, tapi kok kenapa kasih sayangnya, cinta kasihnya tidak bisa meresap dalam hati, kenapa? Berarti kamu sebagai istri memang kurang bersyukur. Tidak seperti itu. Karena keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu munculnya adalah dari sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya di dalam pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual ketika ada orang yang akdun nikah, menikah itu pesannya seorang kiai, seorang ustadz adalah bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang adem, tentrem, ayem, seneng, nyenengke, dan juga membawa kedamaian dalam keluarga. Itu yang paling penting. Syaratnya apa? Syaratnya ya memang menjadi seorang suami yang solih dan solihah. Apa kelengkapan dan kesempurnaan seorang suami yang solih itu? Kalau laki-laki itu sudah rajin ibadah, dia sudah bekerja mati-matian mencukupi nafkah kepada anak istrinya, kemudian dia juga sudah menyekolahkan, memondokkan anak istrinya. Kenapa istriku kok masih polah? Kenapa sih bojoku kok ijeh ora aja dikandani, kenapa? Wahai para suami, terapkanlah komunikasi dua arah. Cobalah jalinlah rasa romantisme, kasih sayang yang baik dengan istrimu, kemudian menjalin sebuah ikatan hati, ikatan rasa, ikatan emosional. Tidak hanya sekedar mohon maaf, maaf banget ini. Seorang laki-laki rumangsa wis cukup sembarangnya sudah menjadi apa itu orang yang ideal misalnya sebagai seorang laki-laki, hanya mendekati istrinya nek pas butuh HP dikeloni tok. Nah, ini juga nggak boleh. Kalau mau butuh tok misalnya, terus habis itu langsung tidur ngorok misalnya, itu nggak boleh seperti itu. Mestinya luangkan waktu, jangan banyak begadang, jangan banyak ngobrol nongkrong-nongkrong dengan teman-teman. Kalau memang sudah punya istri, sudah ada anak di rumah, waktu memang harus bisa dibagi. Suami yang solih adalah suami yang baik. Solih itu kan artinya baik. Jadi tidak hanya sekedar aturan-aturan syariat, aturan-aturan kehidupan saja yang bisa dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk menjadi suami yang solih, tapi juga sebuah kepribadian, sebuah rasa andarbeni kepada seorang istri. Bagaimana sih istriku bahagia? Saya tertarik dengan beberapa suami yang selalu setiap saat mengatakan kepada istrinya, bertanya, Mamah atau ibu atau sayang, kamu bahagia nggak jadi istriku? Nah itu coba itu dibudayakan. Seorang laki-laki yang menjadi seorang suami, coba tanyakan kepada istrinya, kamu bahagia nggak menjadi istriku? Kamu seneng nggak menjadi istriku? Apa yang kira-kira membuat kamu tidak bahagia? Kekuranganku apa? Terus kemudian apa yang menjadikan kamu kadang-kadang sedih terhadap kebiasaan-kebiasaanku? Sayang sekali jika seorang laki-laki yang sudah memenuhi kriteria seorang suami solih, tapi hanya gara-gara terlalu seneng dolanan manuk, terlalu seneng dolanan motor, terlalu seneng lunga keluyuran, sehingga istri itu merana dalam hati, ya Allah, bojoku wis ganteng, bugawene yo pinter, ibadah yo sregep, tapi ya Allah sing di mek-mek kok manuke ae ora tahu mesra-mesra karo aku misalnya. Ini juga keluhan bagi seorang perempuan, sehingga perempuan yang janjane
menjadi istri yang sholihah itu menjadi tidak bisa sepenuhnya sholihah. Siapa yang tidak bisa menjadikan perempuan itu sholihah? Ya suaminya sendiri. Mesti kepengen jane wong itu manut, nurut, diajak membangun rumah tangga yang baik, dia sudah oke. Tetapi karena hatinya ada kegersangan, hatinya ada semacam kegelisahan. Kenapa sih sepertinya kok aku nggak dianggap ya, sepertinya kok aku hanya sekedar yang penting ngurmati anak, dikei duit wis kono kowe lunga-lunga dhewe yo sakarepmu, misalnya ngetreke blonjo ring mall ya ngerti tinggal sing lanang dolanan HP ngerokok karo nyingkrang. Lah mbok ngono ku digandeng apa dirangkul, apa belanjaannya dibawain, begitu loh para suami yang sholih. Minta tolong supaya bagaimana istrimu menjadi seorang wanita yang sholihah, karena wanita yang sholihah itu tentu dididik oleh suami yang sholih. Nah, sahabat Putri Cempam, bagaimana seandainya ada seorang perempuan yang benar-benar sudah sholih, layaknya Siti Aisyah, layaknya Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Dia sudah sholih, dia rajin ibadah, dikasih berapapun nafkah suaminya dia nerimo, dia dengan anak-anaknya juga mendampingi belajar, kemudian menghantarkan anak-anaknya sampai sukses. Tapi naudzubillah min dalik, summa naudzubillah min dalik, bojone mabuk oke, minum oke, main perempuan oke, mbok gawe ora gelem judi, pokoknya wis tekan omah pokoke judi oke. Apakah kemudian ketika mendapati suami yang tidak sholih, bahkan suami yang zalim seperti itu, apakah perempuan boleh menghilangkan kesolihannya? Aku jane aku ya dadi wong wedok sholihah, tapi karena bojokku berandal, bojokku dolim, akhirnya aku ya wis ora usah nyentak lawan, pokoknya meneh aku nek sidik-sidik langsung dikuamplengi, di ada KDRT dan sebagainya, naudzubillah min dalik. Karena mohon maaf, tidak semua perempuan itu beruntung, tidak semua perempuan itu hidupnya lurus-lurus saja, damai-damai saja. Aku wis kerja dhewe, esok wis mangkat lunga kerja, sore pulang masih harus masak dan sebagainya. Salah sidik dimarahin sama suaminya. Karena apa? Lah otaknya suaminya sudah tidak normal, kakean mabuk, kakean minum, kakean judi, naudzubillah min dalik. Bagaimana kita menjadi seorang perempuan apabila lelalah Gusti Allah maringi bojo sing tipologinya seperti itu, yang tabiatnya tidak baik? Teman-teman, sahabat Putri Cempa yang saya cintai, ingat bahwa di setiap ada kesusahan itu ada kemudahan, di setiap ada cobaan itu ada hikmah, ada berkah. Yang pertama, tentu kita sebagai perempuan merasa bahwa ya Allah kok begini ya nasibku, pasti itu manusiawi sekali. Ya Allah kok begini ya kehidupanku, pasti suatu manusiawi sekali ketika kita kadang-kadang berkeluh kesah. Tetapi yang perlu diingat adalah usahakan masalah rumah tangga yang masih kita menjadi suami istri sudah internal rumah tangga kita, nggak usah dipublis, nggak usah diekspos keluar, tidak usah kita ceritakan kepada bahkan keluarga kita, jangan. Sahabat-sahabat kita jangan, sudah selesaikan dulu berdua. Kita sebagai perempuan selalu mendoakan suami kita apabila memang jalannya melenceng, jalannya tidak baik. Setiap habis sholat kita doakan, kita fatihai, kemudian kita mohonkan kepada Allah. Itu wajib. Jangan sampai lah apa bojoku kelakuane ngono kok tak dongakno, nek perlu tak sedak-sedakno ya naudzubillah min dalik, jangan. Karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri, omongan yang jelek itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi yang pertama tentu kita doakan, kita membuat sebuah janji pada diri kita sendiri, ya Allah, semampunya saya akan tetap bertahan untuk menggapai ridhomu. Jadi yang diharapkan itu kan ridhonya Allah. Kalau kemudian di tengah perjalanan duwe bojo wis ahli maksiat, kemudian wis ora pernah dinafkahi, aku lho ndek bojo dit 1000 kula ora tau dikeki. Kerja-kerja dhewe tapi suaminya malah justru dolim, apa yang harus kita lakukan?
tiba-tiba jika di tengah perjalanan kita diberi sebuah kesempatan Gusti Allah jatuh cinta lagi pada seseorang misalnya, bukan suaminya ya, jatuh cinta lagi pada seseorang, apa yang harus kita lakukan? Ya komunikasi, sampaikan dengan baik kepada suami, kepada keluarga, tetapi ingat jangan menjelek-jelekkan suami. Sampaikan itu dalam forum terbuka yang baik. Tidak perlu kemudian kita mau menang sendiri, mau benar sendiri. Sampaikan saja, aku memang bukan seorang perempuan yang sempurna, perempuan yang baik, tapi saat ini aku ingin membenahi hidupku. Aku ingin menata hidupku lagi. Dan kemudian ketika semuanya sudah ada komunikasi dan kompromi, sebaiknya, ini sebaiknya, teman-teman sahabat perempuan, perempuan yang minta cerai itu memang dilaknat. Tidak dianjurkan seorang perempuan itu minta cerai, karena kesabaran, keikhlasan itu lebih mulia dan lebih utama. Tetapi apabila kita sudah menyampaikan keterus-terangan dan kemudian suami kita itu mau menceraikan, terima saja, jangan melawan. Aku gelem ndak pegat tanggal kayak 1 miliar. Misalnya, aku pegat lah angger semua mobil, motor, rumah dadi nggonku kabeh. Itu enggak boleh seperti itu. Perempuan yang baik adalah perempuan yang menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, kemudian membenahi hidupnya dengan lebih baik dan meyakinkan pada dirinya bahwa dia harus menjadi wanita yang sholihah dalam kepemimpinan laki-laki yang sholih. Dan jika kita merasa bahwa sudah terus terang, sudah komunikasi, sudah kompromi, lah tapi kok tetap suamiku nggak mau menceraikan piye? Nah, cara bahasane wong Jawa itu apa ya, dijarke. Wis ora tau dikeloni, ora tau dinafkahi, wis ora tau diseneni, ora tau, wis pokoke dibohke, dijarke, saya harus bagaimana? Datanglah kepada kantor pengadilan agama. Di situ ada namanya pendampingan, penyuluhan, dan juga konsultasi tentang pernikahan. Apa yang disarankan, sampaikan. Yang penting kita melangkah itu tidak gegabah, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kita melangkah itu pada jalur yang benar, jalur yang yang memang kita yakini ini yang terbaik. Syukur-syukur jalur yang memang benar-benar kita yakini ini yang diridhoi Allah. Jadi bukan dalam rangka melawan, kemudian menunjukkan keserakahan, menunjukkan kecongkakan, tidak. Perempuan tetap sebagai seorang perempuan. Kalau memang minta cerai itu dilaknat, hindari. Kalau memang diceraikan, diterima. Kalau lama tidak diceraikan padahal sudah tidak diberikan haknya, lakukan konsultasi pernikahan yang baik. Itu apabila seorang perempuan yang sholihah mendapati suami yang tidak soleh. Sebaliknya sekarang, kalau perempuannya itu tidak sholihah, tapi laki-lakinya sholih, laki-lakinya sholih, wis pokoknya walus, ahli ibadah, wis disayang-sayang, setiap hari dilos-los pokoknya. Sing lanang wis nak omah gak tahu lunga-lunga. Terus kemudian wis semua yang ngepal karo sing wedok, tapi sing wedok naudzubillah min dzalik, wong wedok kok mengkono iku kepiye? Senengane tawaf. Tawaf apa? Tawaf nak mall. Jadi senengane tawaf ngubengi tapi ngubengine mall, blonjo. Wis pokoke sosialita. Skincare yang mahal-mahal, pokoknya bajunya harus branded, padahal sing lanang direwangi mbok gawene kuangelan, wis sing wedok pokoknya tugasnya, kamu tugasnya kerja, aku tugasnya ngabisin duit gitu. Terus anaknya dibiarin lah, pokoknya diabaikan, disuruh sholat nggak mau, terus pokoknya penampilannya sampai luar biasa, heboh pokoknya. Tapi bagaimana sikap seorang suami yang sholih jika menghadapi istri yang tidak sholihah? Sama sebetulnya. Laki-laki adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jalankan
peran seorang pemimpin untuk istrimu, wahai laki-laki yang solih. Pertama, pemimpin itu adalah ngayomi, ngayemi, ngademi. Jadi pemimpin itu bukan pemimpin yang arogan, yang otoriter gitu, enggak. Tapi ngayomi, ngayemi, ngademi. Ajak komunikasi yang baik. Doakan, mintakan ampunan kepada Allah. Kalau kemudian semua upaya sudah dilakukan, istrinya masih saja wis maksiat luar biasa, wis ora gelem didandani, ya kembalikan kepada orang tuanya dengan baik-baik. Jangan sampai seorang suami, "Mbah Gusti, wis tak kandhani, wis tak dongakno aja ndike sing bejat, wis tak jarno saiki." Enggak boleh begitu. Laki-laki soleh tidak seperti itu. Laki-laki yang soleh itu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau memang sudah tidak suka dandani bojone ra iso dadi pemimpin ora iso, mosok sing wedok dolanan karo wong lanang liya dijarke, mosok sing wedok ora salat dijarke, mosok bojone wedok anake gak terdidik dijarke, malah jenengan dosa dong. Ajak komunikasi, setelah tidak bisa didandani, tidak ada kompromi, kembalikan kepada orang tuanya dengan baik-baik, berikan haknya. Kalau memang diceraikan, berikan haknya. Tanpa perempuan meminta. Laki-laki yang solih, suami yang solih akan memberikan nafkahnya kepada istrinya, bahkan ketika sudah diceraikan. Itu masih ada nafkah sampai dia selesai iddah. Sekarang ini, wong lanang dora paham, salahin di EDW, ngejakno pegatan, biarin aja. Setelah itu tidak ada nafkahnya, tidak ada inisiatif untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada mantan istrinya. Jangan, Anda harus tetap menjadi suami yang solih. Kenapa sahabat Putri Cempa ini perlu dilakukan? Karena hidup itu berjalan terus. Ingat, suami yang zalim kepada istrinya, bahkan sampai kepada mantan istrinya, pasti akan kena kifarat dari Allah. Mungkin setahun, 2 tahun hidupnya, nyatanya aku bahagia, bojoku ngene nggak bahagia mantan bojoku. Siapa bilang? Berjalan terus waktu itu. Waktu itu berjalan terus. Perempuan juga begitu. Jangan sampai, wes pokoknya kalau bojoku megat aku, tak gawe kere pokoknya. Sembarang tak jaluk, duitnya tak entekno, misalnya naudzubillah min dzalik. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa suatu ketika ada kifarat, ada karma, maka mari kita benahi. Menjadi wanita yang solihah akan mendapatkan suami yang solih. Sebaliknya, suami yang solih pasti akan mendapatkan wanita yang solihah. Dan itu proses itu berjalan terus. Jadi tidak kemudian kita menutup mata bahwa yang penting aku wis bener, aku salah lah, enggak. Mari kita membenahi keluarga kita. Kalau memang kita ingin keluarga kita bertahan menjadi keluarga yang utuh, rubah diri untuk menjadi suami yang solih, istri yang solih. Tapi kalau memang berpisah pun dengan bil ma'ruf, dengan baik-baik, sehingga kita berkesempatan ke depan menjadi suami yang solih dan istri yang solihah. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.